Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 13 Januari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kami lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kemarin saya ada misa syukur Natal dan Tahun Baru bersama dengan komunitas Warsen, kepanjangan dari warga senior. Sejujurnya saya kagum dengan komunitas ini. Mereka adalah para sepuh, senior, lansia yang dengan penuh semangat dan ketulusan tetap mau ambil bagian dalam karya pelayanan gereja. Mereka punya komunitas angklung yang ketika misa kemarin, perayaan Ekaristi menjadi semarak dengan permainan angklung komunitas ini. Walau saya suka menggoda mereka dengan mengatakan permainan angklungnya ciamik, bagus, mantap, dan terkesan natural. Karena getarnya sudah alami, pada tremor tangannya. Just kidding ya, oma-opa ya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini mari kita belajar tentang makna komunitas. Dikisahkan Yesus yang sedang mengajar di salah satu rumah, dan rumah itu dipadati dengan begitu banyak orang yang hendak mendengarkan pengajarannya dan memohon kesembuhan daripadanya. Lantas, ada beberapa orang yang mengusung orang lumpuh untuk memperoleh kesembuhan. Karena begitu sesak kerumunan orang di dalam rumah itu, maka teman-teman si lumpuh ini berjuang. Bahkan dikatakan hingga membongkar atap rumah dan mereka menurunkan si lumpuh tepat di tempat Yesus sedang mengajar. Melihat iman mereka, Yesus pun menyembuhkan si lumpuh. Inilah peran komunitas saya kira, yakni untuk saling mengusung, saling menopang, saling mengasihi dan melayani. Demikian juga dengan gereja sebagai komunitas cinta kasih dan pengharapan. Kehadiran gereja hendak membawa kabar baik di tengah dunia dengan saling bersaudara,
peduli dan mengasihi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam kata komunitas ada kata unitas yang berarti satu. Saya kira ingin menegaskan bahwa tujuan dari komunitas pada akhirnya adalah satu, yakni memuji nama Tuhan. Jika ini disadari, maka komunitas pasti akan tambah guyup, hidup rukun dan bersaudara. Tidak ada yang gontok-gontokan untuk saling memegahkan diri, sebab nama Allah yang selalu hendak dipuji. Selamat berkomunitas dan selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.